Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar dan kami cukup memahami Pancasila dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang bersifat terbuka, maka ketika kami mendapatkan informasi dari saudara kami, Bapak Diasmo Swandaru, gitu. Mudah-mudahan kami tidak salah sebut ini ya. Nah, kemudian kami menyambut dengan gembira karena sejak tahun 2014 kami menurunkan sistem pemerintahan hikmatokrasi. Kemudian kami tidak berbicara tentang sistem pemerintahan, ya, namun kami turunkan lagi menjadi hikmatokrasi Partai Politik Profesional Indonesia atau Partai Politik Profesi. Mengapa menjadi penting gitu ya? Setidaknya dalam karya sastra kami ya. Karena carut marut dari kehidupan partai politik yang ada di Indonesia bahkan di dunia seringkali tak sekedar membawa korban luluh lantaknya harta benda yang serupiah demi serupiah, sedolar demi sedolar dikumpulkan, kemudian raib hanyut karena perilaku politik. Ya, beda ya. Jadi kalau buruk itu perilaku politik, kalau bagus bijak, lembut, mengayomi, membimbing, melindungi, mengarahkan berdasar pada Pancasila, itulah politik. Tapi kalau politik ya, ini kami sampaikan ya di travel Dieng ya, perjalanan dari Malang ke Yogyakarta ya, bersama satu ketua yayasan, seorang ibu ya, Ibu Lili dari Batu, kemudian yang satunya adalah Ibu Nur, dosen dari Universitas 17 Agustus insya Allah Semarang. Mudah-mudahan kami tidak salah ya. Rata-rata ketika orang berbicara perilaku politik yang menyimpang, ya, maka bicaranya juga politik. Ya, tak terlepas dari diskusi kami yang merupakan cara kami untuk memperoleh data. Ya, jadi orang-orang atau insan-insan kualitatif berundut riset itu kalau mencari data atau mengoleksi data, ya, data collecting begitu ya, sedapat mungkin jangan sampai kelihatan bahwa kita ini sedang meneliti, sedang mewawancari, tetapi kita lepas betul ya, dalam keadaan yang senatural mungkin. Jadi kami bersama Ibu Lili dan Ibu Nur itu betul-betul natural, karena kita hanya berbicara, saling mengenal gitu. Tadinya tidak mengenal gitu. Nah, beliau naik travel Dieng itu dari Batu, beliau berdua ya, hanya beda tempat ya. Satu di hotel di pinggir jalan gitu ya, Poros Batu, kemudian yang satunya di rumah beliau. Nah, apa yang ingin kami sampaikan ya, setidaknya kata politik itu sendiri adalah hal yang baru. Jadi politik itu adalah perilaku atau sikap perilaku menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Dan yang paling banyak penyimpangan terjadi, terutama di era reformasi, bahkan jauh sebelumnya, di era Pak Harto, di era Bung Karno, ya, itu semuanya, ya, penyimpangan-penyimpangan itu bukan karena perilaku politik, tetapi itulah perilaku politik. Poli, state, licik, munafik. Ya. Jadi orang yang korupsi, koruptor, yang menggadang uang negara ya, dengan santainya bahkan bisa memakai
baju yang oranye gitu ya, sambil melambaikan tangan tersenyum begitu ya. Bahkan tidak jarang keluar dari penjara masih dicalonkan menjadi wali kota, bupati dan seterusnya begitu ya. Ini adalah cara-cara yang maaf ya, kurang sopan santunnya, kurang adab, su'ul adab ya, kurang beretika. Mestinya sadar diri orang yang pernah dipenjara karena korupsi dan yang lainnya itu ya, terutama berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, sebaiknya itu sadar diri gitu ya. Jadi sadar diri, jangan sampai ya mencalonkan gitu ya. Kalau di dalam sanksi hikmatokrasi di beberapa nomor yang lalu ya, di sekitar 300-an 400-an, saya mengatakan bahwa punishment, hukuman bagi orang yang korupsi itu setidaknya 1 menjalani hukuman, kemudian 7 turunan. Ini memang untuk membuat jerah. 7 turunan itu tidak punya hak politik dan tidak punya kewajiban politik. Mengapa? Apakah itu penistaan? Saya kira tidak ya, karena dia sudah menistakan diri dan keluarganya. Mengapa 7 turunan? Karena setidaknya anak cucunya ya, jadi dirinya yang korupsi, kemudian anak dan cucunya itu setidaknya menikmati apa yang dikorupsi itu. Karena itulah ya, semua serba 7 di dalam Al-Quran dan semua serba 7 diakui dunia, maka 7 turunan itu harusnya tidak boleh atau aktif menjadi partisipan dari partai politik, bahkan jangan sampai menjadi pegawai negeri. Jadi yang terbuka sebagai warga negara biasa, usaha silahkan ya, tetapi jangan masuk di ranah politik yang bijak itu. Pemirsa, ya, catatan kami yang ingin kami sampaikan bahwa hikmatokrasi sebagai sistem partai politik profesi ini kemarin kami sampaikan ketika menjelang ya paripurnanya rekomendasi. Kenapa kami sampaikan ya? Karena supaya kita juga memiliki kesempatan untuk mengenalkan. Barangkali ini adalah hal yang bukan baru kalau kami mengatakan ya. Bukan barangkali, tetapi memang iya gitu ya. Tidak ada di dalam call for papers yang ada di UGM pada saat kongres tanggal 26 dan 27. Harapan kami ya, inovasi dari ide besar Bung Karno itu mendapatkan tanggapan. Tetapi alhamdulillah memang betul-betul mendapatkan tanggapan ya. Kami didamprat oleh dosen muda dari Universitas di Surabaya begitu saja, perempuan, tapi wah hebat sekali, hebat betul-betul hebat ya. Karena kami yang memakai kopiah ini hanya 2 orang. Jadi kami dengan Pak Trijoko itu agamanya Katolik, kami hormat sekali, dan kami yang Muslim ya. Jadi rupanya disangka oleh dosen itu, ya dosen muda itu, bahwa orang yang hanya bertopi itu adalah orang kuno. Saya dikatakan bahwa, oh bapak yang pakai kopiah hitam itu, bapak itu tidak mengerti demokrasi, tidak paham demokrasi, ya sudah melecehkan dan seterusnya. Jadi ternyata ya, kaulah muda, dosen muda itu yang mengatakan bahwa dirinya banyak kesana kemari, sudah melanglang jagat ini untuk mengikuti seminar dan yang semacamnya. Ini ternyata juga rentan kritik, ya, artinya alergi, gitu ya. Alergi kritik. Padahal saya tidak mengkritik beliau yang sangat saya muliakan karena muda gitu ya, masih di bawah 30 tahun insya Allah ya. Nah, kami mengkritik demokrasi. Jadi saya tidak mengkritik Prof. Bening, Prof. Mahfud, ya, dan yang lainnya tidak. Bukan tidak berani, gitu ya. Memang tidak ada yang dikritik dari beliau-beliau itu, ya. Tapi semua yang ada di ruangan itu mengatakan bahwa demokrasi itu meskipun bukan yang terbaik, masih patut untuk dilaksanakan, gitu. Nah, sedangkan kami memiliki satu pandangan bahwa demokrasi itu niscaya harus dimatikan. Mengapa?
Karena tidak ada sumbernya dari Pancasila. Jadi kalau dipaksakan, katanya Bung Rocky, humanisme itu adalah cikal bakalnya demokrasi yang ada di dalam Pancasila, ya, sila keempat gitu ya. Maka kami tidak sependapat. Tidak sependapat itu tidak berarti tidak menghargai. Karena tidak boleh menghina sesama bangsa, apalagi sesama ilmuwan, tidak boleh menghina. Tetapi mengoreksi, membuat inovasi, itulah hak kemerdekaan yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Ya, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satu misi maksud kami, salah satu misi pemimpin di level manapun. Ya, sekali lagi, visi dan misi presiden, apalagi cuma wali kota, gubernur, tidak boleh ada visi misi. Ya. Yang ada apa? Melanjutkan visi dan misi yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga arah dari rencana strategi pembangunan berbangsa bernegara khususnya di dalam sistem politik ini itu bisa terarah dengan bagus. Kami katakan dengan hikmatokrasi, ya. Ini betul-betul kami turunkan dari sila pertama, sila keempat. Dan sila-sila yang lainnya tentu saja. Tetapi untuk kebutuhan grand theory, ya, yang kami dahului dengan the supreme of grand theory. Dan setelah kami jelaskan itu, beliau, sekali lagi karena memang selalu mengikuti kami, salah satunya adalah beliau, Tan Sri Datuk Dr. Abdul Aziz bin Abdul Rahman ini sepakat, ya, tak terkecuali, termasuk ya Dimas, ya, kami panggil Dimas karena usianya di bawah kami, ya, Waluyo Pasaribu dari Lemhanas, ya, dan sejumlah teman, ya, yang tidak kami sebut satu persatu, ya, semua sepakat bahwa ini adalah ide kreatif, gitu ya. Ide inovatif yang dikembangkan dari pikiran Bung Karno. Karena Bung Karno menyuarakan tentang golongan fungsional atau golongan karya, kami mendesain partai politik profesi atau partai politik profesional. Sehingga ada di sini Partai Rohaniawan Indonesia. Harapannya apa? Seluruh pemuka agama itu, agama dan kepercayaan apapun ada di dalam satu bendera. Jadi tidak seperti sekarang dukung-mendukung. Teori dukung-mendukung itu maaf seperti anak kecil gitu ya. Siapapun. Kemudian ada Partai Tani Indonesia. Ini sudah kami rinci ya, tidak saya sampaikan di sini. Partai Tani yang meliputi petani itu sendiri, peternak dan seterusnya. Kemudian ada Partai Dagang Indonesia. Partai dagang apa? Jasa dan barang mulai dari, kalau zaman Pak Harto, candak kulak itu ya, pedagang kecil yang hanya disunggi dengan kepalanya begitu ya, bakul es, bakul apa itu soto dan seterusnya. Semua sampai dengan konglomerat ada di dalam garis Partai Dagang Indonesia. Kemudian Partai Jasa Indonesia. Ini mestinya bukan partai jasa ini ya. Ini nampaknya, mohon maaf, ini Gus Didin masih memakai yang lama. Ini mestinya adalah Partai Budaya Indonesia, di mana seluruh pelaku seni, ini mohon maaf ya, ini memang asalnya Partai Jasa, kemudian kami revisi menjadi Partai Budaya Indonesia, ya, di mana pekerja seni itu ada dalam satu bendera. Kemudian Partai Guru. Partai Guru itu seluruh guru, mulai dari guru PAUD sampai guru besar, sampai profesor emeritus, itu ada dalam satu partai. Kemudian Partai Pekerja Indonesia. Ini untuk menggantikan Partai Buruh. Karena apa? Tidak saja buruh pabrik, tapi seluruh pekerja yang ada di Indonesia, mulai dari asisten rumah tangga, kemudian siapapun yang bekerja, itu ada di dalam satu bendera Partai Pekerja Indonesia. Dan yang terakhir yaitu adalah Partai Aparatur Indonesia. Ya,
Ini yang dalam pembaharuan kami nanti kami masukkan di dalam golongan atau utusan golongan. Ya. Dan utusan golongan itu terdiri dari ada angkatan, mohon maaf ya, ada sultan, kemudian ada raja, kemudian ada pegawai negeri, kemudian ada polisi, angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Mohon maaf ya, saya tidak melihat dengan cermat ya. Ini ada kesalahan di dalam gambar ini. Ya, itu manusiawi ya, tetapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan ini adalah karya kami sempurna, tentu saja karena ada kekurangannya. Jadi kita jangan segan-segan mengatakan sempurna. Kalau sudah disajikan itu sempurna, tetapi kita harus juga mengakui kelemahannya tidak sekedar ada, tapi sangat ada. Ya, itulah ciri kalau kita ingin menjadi orang yang dewasa. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini satu-satunya yang paling benar. Orang sedunia menyalahkan, kami tetap berpegang teguh. Itu bukan istiqomah. Kalau istiqomahnya itu dalam keimanan, silahkan ya. Ya, mohon maaf. Qul amantu billahi tsumastaqum. Katakanlah, aku beriman kepada Allah. Pegang teguh. Itu perintah dari Rasulullah. Kalau itu boleh, ya. Tetapi kalau ilmu, ya kita luper saja, legowo. Dan kita menghargai satu dengan yang lainnya. Karena perbedaan sudut pandang tanpa kita menistakan itu adalah satu keistimewaan. Karena rahmat Allah kami, kanal hikmatologi ada, dan karena kunjungan, dukungan panjenengan, dan kritik membangun, kami senang menerimanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.